Raden Pengantin namanya. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk kecil. Kehidupan mereka sangatlah sederhana. Sehari-hari mereka mengandalkan pekarangan rumah yang tidak begitu luas. Pekarangan rumah itu mereka tanami dengan padi dan palawija untuk menopang kehidupan mereka. Hingga pada suatu hari, Raden Pengantin berkeinginan untuk merubah nasib kehidupannya. Ia bertekad untuk merantau ke negeri seberang. Akhirnya, ia temui ibunya yang sedang duduk di dapur. "Wahai ibunda, saya ingin berangkat merantau ke negeri seberang agar kita bisa merubah nasib untuk kehidupan yang lebih baik." Mendengar ucapan anaknya Raden Pengantin, seketika itu berlinanglah air mata Hyang Ingsun. "Anakku Raden Pengantin, bukan ibu tidak mengizinkanmu untuk pergi merantau, tetapi ibunda takut hidup sendirian di rumah pasti akan merasa kesepian." Akhirnya Hyang Ingsun pun mengizinkan anaknya untuk pergi merantau. Dia yakin anaknya akan kembali lagi dan membawakan oleh-oleh kesukaannya dan tentunya keberhasilan. Keesokan paginya, Hyang Ingsun pun mengantarkan anaknya ke pelabuhan untuk terakhir kalinya. "Wahai ibunda, janganlah engkau bersedih. Percayalah bahwa aku akan kembali lagi dan membawakan oleh-oleh kesukaanmu." Dilambai-lambaikan tangan Hyang Ingsun ke arah Raden Pengantin sembari meneteskan air mata kesedihan dan berdoa agar anaknya kembali lagi. Sesampainya Raden Pengantin di negeri seberang, ia pun bekerja di salah seorang pedagang di pasar. Berkat ketekunan, kejujuran, dan kesungguhan Raden Pengantin di dalam bekerja, akhirnya ia pun mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan yang membuatnya menjadi seorang saudagar kaya raya. Raden Pengantin pun juga menikah dengan seorang perempuan cantik, anak bangsawan. Kehidupan Raden Pengantin berubah. Dia menjadi orang yang dihormati dan disegani, serta kebahagiaan menyertainya. Tahun demi tahun dilewati Raden Pengantin dengan penuh kebahagiaan, hingga pada suatu hari terbesit keinginan untuk kembali ke kampung halaman. Keinginannya ini diutarakan kepada sang istri, dan istrinya pun menyetujuinya. Maka bersiap-siaplah Raden Pengantin beserta istri dan para pengawalnya. Raden Pengantin mempersiapkan barang-barang mewah untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Raden Pengantin beserta istri dan para rombongan menaiki kapal besar untuk dibawa untuk kembali ke kampung halamannya. Berita kedatangan Raden Pengantin terdengar oleh Hyang Ingsun. Sangat gembira sekali dia mendengar anaknya kembali lagi. Tak sabar dia ingin melihat anaknya, meski kakinya yang sudah tidak kuat lagi untuk berjalan karena usianya yang sudah tua renta. Tapi dengan penuh semangat, tetap dia langkahkan kakinya menuju ke pinggiran pelabuhan. Akhirnya kapal hampir merapat ke dermaga. Dilihatnya ada seorang lelaki yang tampan dan gagah nampak berdiri di pinggiran kapal. Sontak Hyang Ingsun pun langsung memanggil-manggil nama anaknya. "Anakku, Raden Pengantin! Anakku, Raden Pengantin! Ini ibumu, nak! Ini ibumu!" Mendengar ada suara teriakan dari bawah memanggil-manggil namanya, Raden Pengantin pun menoleh ke bawah. Dilihatnya ada seorang perempuan tua yang jelek dan berpakaian lusuh sedang mengarahkan pandangannya ke dia. Raden Pengantin pun kaget. Dia tidak menyangka bahwa ibunya telah berubah menjadi sangat tua. Dia pun juga malu terhadap istrinya. Dia menyangka kalau Hyang Ingsun adalah ibunya. "Bukan, engkau bukanlah ibuku. Ibuku sangat cantik, tidak seperti engkau yang sudah tua
kita kembali pulang, kita telah salah arah, teriak Raden pengantin kepada para pengawalnya. Raden pengantin pun meninggalkan ibunya di pelabuhan sendirian tanpa merasa bersalah. Liang Ingsun merasa sakit hati dengan sikap durhaka anaknya yang tidak mau mengakui ibunya. Akhirnya dia tengadahkan tangannya ke langit sembari berdoa. Ya Allah Tuhanku, anakku telah mendurhakaiku, maka tunjukkanlah kekuasaan dan keadilanmu. Seketika datanglah awan hitam bergulung-gulung disertai dengan tiupan badai yang sangat dahsyat. Bunyi guntur dan petir begitu keras bersahutan. Laut mengamuk, seluruh penumpang menjadi panik. Sedetik kemudian, tubuh kapal itu telah melambung tinggi ke atas dan secepat itu pula terjatuh dan terpenggal menjadi dua bagian yang saling berjauhan. Setelah semua berada seperti sedia kala, tubuh kapal itu telah berubah wujud menjadi batu dan membentuk gunung yang dikenal sebagai Gunung Batu Benawa. Benawa yang berarti kapal. Gunung Batu Benawa terletak di Desa Pagan, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, teman-teman, itu tadi kisah Batu Benawa. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu jadilah anak yang soleh-soleha dan berbakti kepada kedua orang tua. Menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, salah satunya dengan rajin membaca. Berbaktilah kepada kedua orang tua agar hidupmu akan selalu terjaga. Demikian yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.